coba kita bahas ini karena menarik ya, karena sebagai seorang investigator kita harus jeli, kita harus betul-betul mengendus kira-kira ada kejanggalan atau tidak. Jadi seorang investigator yang baik adalah tidak boleh menyisakan adanya pertanyaan, harus tuntas semuanya. Oke. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri ya, sebagaimana diwartakan oleh kompas.com. Sukoharjo kompas.com. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Ini juga di Jokowi Undercover 2 ya. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Bambang Tri sekarang sudah ditahan ya dengan tuduhan atau sangkaan melakukan penistaan terhadap agama karena melakukan sumpah mubahala. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seorang bernama Joko Wahyudi. Oke ya, menarik ya. Ijazah SMA dia Jokowi itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi, ujar pria tersebut. Oke. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMAN 6 Surakarta ya. Kalau di Jakarta ini SMA 6 ini bulungan SMA top ya. Gita cinta dari SMA. Ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober lalu ya. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejak di sekolah yang terletak di Jalan Mr. Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977. Jadi dia 77, tamatnya 80 ya. 77, 78, 79, 80. 77 ya, karena ini hitungannya 3 tahun ya. Kalau 3 tahun kan 77, 78, 79, 80. Oh ya, ini karena ini ya. Karena 77 1 tahun, 78 1 tahun, 79 1 tahun, dan waktu 79 ke 80 atau 78 79 tambah setengah tahun ajaran ya. Saya masuk ke SMPP 40 itu di Januari 1977 ya. Jadi saya satu angkatan dengan Pak Jokowi, ujar Joko. Informasi pentingnya, SMPP Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMAN 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMAN 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal berganti menjadi SMAN 6 Surakarta, secara psikologis stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMAN 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40 dalam kurung SMAN 6 Surakarta. Bahkan di emblem ya, seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40 melainkan SMAN 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada tahun 1985 ya, ketika Pak Jokowi sudah tamat. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-teman seangkatannya termasuk Jokowi lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40 SMAN 6 Surakarta. Joko melanjutkan, dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980 ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Untuk kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana, tetapi untuk kelas 2 dan 3 ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3 ya. Jadi 2 IPA 2, 3 IPA 3. Jadi saya ini saksi perjalanan Pak Jokowi di SMA. Ya uang kami ini satu kelas terus, ujar Joko. Ya. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pertanyaan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari seorang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Tak ambil ijazahku dulu, ujar Joko. Setelah duduk kembali ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Nih lihat, nomor seri ijazah saya itu 008106.
bukan 008112 seperti yang disebutkan oleh diduga Bambang Tri dalam video itu. Saya rasa itu saja sudah cukup membuktikan, ujar Joko. Setelah berhasil mengonfirmasi Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA 6 Surakarta, Senin. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 SMA 6 Surakarta pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Jadi nomor seri ijazah 008112 itu memang punya Pak Jokowi, bukan punya orang lain, ujar Munarso, ya. Kemudian pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi, mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Saya berbicara berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Jadi semua dokumen tentang Pak Jokowi benar, sah, lanjut dia, ya. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Ya, tidak boleh ada loyalitas ganda, karena loyalitas itu karena jabatannya, bukan karena orangnya. Jadi kalau loyal kepada Prabowo because he is the president, tapi loyal kepada Jokowi, dia warga negara biasa sudah. Kalaupun Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Bukan cukup cerdas ya, penjabat aja yang koplak, tidak menyadari rakyat udah cerdas. Nah, sampai kapanpun nggak akan ditunjukkan, soalnya ijazahnya palsu. Nah, sudah ditebak dari awal bahwa Jokowi tidak pernah duduk di bangku pengadilan pendidikan SMK. Seret Jokowi ke penjara. Ya, uang tak berseri sebagai daya tarik penjilat-penjilat maupun bejar mereka-mereka yang tersandra. Nah, Jokowi merusak hutan lautan, hukum demokrasi ekonomi. NKRI adili Jokowi makjurkan Gibran. Nah, semoga kebohongan-kebohongan Jokowi segera terbongkar. Nah, demikian. Aku mohon ya, orang hukum yang tidak menjalanikan sesuai hukum, semoga Tuhan turunkan keadilan. Nah, mau bukti apapun ya, semua cuman jadi tontonan. Yang bisa kita lakukan cuman berdoa. Ya, demikian teman-teman. Coba perlihatkan stempel ijazah Jokowi yang tulisannya faktual. Nah, mencari harusnya ditangkap dan dihukum. Nah ya, saya nyumbang komen ya, segera kasus ijazah Jokowi ini diselesaikan. Kalau bisa jangan pakai polisi biar tidak tambah ruwet. Langsung saja ke pengadilan agar masyarakat menyaksikan suatu kebenaran yang kebenarnya. Ya, siapapun yang mati-matian mempertahankan kepalsuan dan kebohongan, tunggu saja. Ya, ajab dari Allah itu nyata dan tidak pernah meleset. Nah, demikian. Hukum tak akan ya pernah bisa ditegakkan ya. Apa sih pelanggaran dengan si penegak hukum itu saling berkaitan, demikian juga penting-pentingnya saling berkaitan kejahatan satu dengan yang lainnya. Percuma ya, walaupun mengundang fakta nyata, Jokowi nggak bakalan ditangkap karena Kapolrinya udah antek Jokowi. Nah, sampai kapanpun Jokowi nggak bakalan menunjukkan ijazahnya karena udah jelas palsu. Jalan satu-satunya seret rame-rame bawa ke pengadilan. Nah, selanjutnya, siapapun yang tak kuat imannya ketika menatap wajah atau mendengar suara Jokowi akan tertarik oleh kekuatan ilmu penduk Jokowi. Makin sering bertemu semakin kuat kekuatan itu. Nah, Bang RH ya, saya muak tiap hari disuguhi Jokowi tentang ijazah. Bagaimana kalau
dipaksa hadirkan dalam sidang ya, paksa biar negara ini damai trim. Nah, lapor dan periksa Rektor UGM Prof. Ova karena ialah persoalan ijazah Jokowi jadi berlarut-larut. Bisa jadi Jokowi, kepolisian, KPU, juga korban UGM juga. Cobalah kepolisian periksa Prof. Ova ya. Nah, ijazah orangnya juga palsu, makanya nggak berani hadir di PN atau PEK ya 3 kali. Bulan Mei, koar-koar mau lihatkan ijazahnya. Kalau dipanggil hakim PN ya, ternyata plan. Nah benar kalau begitu Bang Tri ya. Gimana negara ini bisa melindungi pembohong jadi presiden? Nah demikian, yang rakyat bingung ya. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, institusi hukum seakan melindungi ya pembenaran segala penipuan yang dilakukan Jokowi parah. Nah teman-teman, kalau begitu ya mentalnya mental pencuri pantes jadi bandit. Ya, kasus ijazah Jokowi tak kunjung selesai karena hukum kalau menyentuh nama Jokowi seakan tumpul ya. Nah, demikian menjaga mereka-mereka yang ke kue ya. Saya yakin siapapun orangnya, kalau memang itu ijazah asli pasti dah lama ditunjukin ya. Yang jelas mang ya sengaja ini mah bikin gaduh, buktinya dah kepepet. Timbul lagi kasus Morowali. Apakah bukan bikin gaduh di Indonesia ini? Nah, pakar hukum, praktisi hukum, di mana solidaritasmu ya terhadap bangsa ini? Hukum diinjak-injak, diludahi atas kasus ini. Nah, penegak hukum negara sekarang sudah mabuk urusan ijazah palsu mantan Presiden RI. Tidak jelas arah seakan pembiaran. Sedang kasus-kasus sekecil ya yang terjadi pada Bupati teliti dan pasti. Nah demikian teman-teman. Hal ijazah sebenarnya simpel ya. Jokowi alumni S1 FGM pasti dengan bangga ya dan mudah nunjukin ijazahnya. Setelah melihat mubletnya tentang ijazah dan jejak data Jokowi, ku yakin ya memprediksi bahwa atau satu, tidak akan ditemukan data KKN dan yudisium S1 Joko Widodo di UGM. 2. Jokowi di UGM punya data Joko Widodo mulai masuk hingga transkrip semester 6 sampai atau 7. MK ijazahnya SM atau sarjana muda bukan S1 atau do ya. Dipecat karena ijazahnya IPK 2. Nah, semua dusta sampai detik ini disangkal Jokowi dan semua kasus korupsi yang menyeretnya sampai detik ini tak tersentuh hukum. Amar Mahfud nahi munkar tetap tegakkan. Nah, dibahas terus ijazah si rajanya tukang nipu ya. Kenapa nggak langsung saja diciduk, penjarakan, ganti Kapolri dan termul-termulnya? Kalau nggak diganti, negeri ini semakin hancur, semakin banyak penjabat dajjal. Nah, halo preskrip ya, mohon punya integritas dalam sidik dan lidik. Jika terbukti salah guliti ya,
harus diadili masuk penjara dan pelanggaran konstitusi. Nah, sudah sepantasnya Jokowi ditangkap karena sudah lama merasakan rakyat Indonesia, sama seperti kasus lainnya di mana si coklat gocep klo rakyat yang sudah sangat meresahkan. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya. Salam dari NKRI, harga mati.